dipersilahkan Pendeta dan Ibu untuk membawakan materinya. Oke. Baik, pembahasan kita adalah satu pembahasan yang sangat penting sekali, ya, yang yaitu disebutkan, ya, mengatasi konflik keluarga, ya. Dan kita tahu bahwa banyak sekali keluarga yang punya konflik. Dari semua pertanyaan-pertanyaan, termasuk yang kita akan bahas pada hari ini, umumnya adalah mengenai masalah konflik, ya. Jadi, bagaimana kita bisa mengatasi masalah itu? Kita ingat apa yang lebih dahulu kita dapatkan di dalam Alkitab. Nah, dan misalnya kita lihat di dalam Yesaya 1 ayat 18. Baiklah kita berperkara, firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kermizi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kusumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Satu hal yang luar biasa sekali. Dan Tuhan mengajak kita untuk berperkara. Marilah kita berunding bersama-sama. Dan lebih jelas diberikan oleh Rasul Paulus di dalam 2 Korintus 5 ayat 18. Dikatakan, dan semuanya ini dari Allah, yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya, yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Jadi kita dapatkan bahwa Tuhan yang coba menjangkau kita supaya kita bisa berdamai dengan Tuhan. Kemudian sesudah itu kita bisa menjadi, dikatakan, pelayanan perdamaian. Artinya kita bisa berdamai satu sama lain. Pendamaian. Ya, suami istri, anak-anak, kemudian dengan masyarakat di mana kita berada, kita harus selalu mempunyai keadaan yang damai. Ya. Nah, untuk berdamai bersama-sama dengan sendirinya, kita tahu bahwa itu berarti kita harus siap untuk mengatasi segala macam konflik, ya. Dan banyak orang yang punya konflik dengan cara yang lain. Kita ingat rumah tangga lansia, mereka baru saja merayakan ulang tahun ke-50 tahun, apa yang terjadi? Iya, jadi waktu itu dikatakan bahwa semua problem yang major akan diatasi oleh suaminya. Itu waktu mereka mau menikah. Ya. Jadi waktu mau menikah, mereka ditanya, mereka berunding, bagaimana supaya kita tetap berbahagia? Akhirnya dikatakan, semua major decision suami yang ambil. Kemudian istri, minor problem istri yang atasi. Minor problem istri yang coba tangani. Kemudian sesudah 50 tahun, apa yang terjadi? Kok bisa begini? Bagaimana bisa tetap bahagia? Rukun, ya, bahagia terus. Ya. Terus suaminya bilang apa? Oh, semuanya ada minor problem. Jadi semuanya istrinya lah yang atasi. Jadi memang ini kelihatan lucu, ya, tapi sebenarnya it's not healthy. Yeah. Bagaimana istri? Jadi kadang-kadang hanya istri yang ambil keputusan untuk semuanya. Nah, apakah itu yang terjadi dalam rumah tangga Anda? Oh, kita mengetahui bahwa banyak sekali konflik yang bisa terjadi oleh perbedaan yang ada. Kita sudah bahas tentang perbedaan, bukan? Iya, perbedaan antara lelaki dan perempuan itu banyak sekali. Sehingga kalau kita tidak mengerti akan perbedaan ini, kita susah untuk menyelesaikan konflik. Iya. Jadi dengan demikian, maka kita harus tahu apa saja kita baca berbeda. Dan ternyata topik perbedaan itu umumnya dengan urutan sebagaimana berikut ini. Yang pertama adalah keuangan. Keuangan, ya. Kemudian ya, anak-anak yang kedua, ya, rekreasi, ya, kepribadian, mertua, ya, peranan masing-masing. Siapa yang harus kerjakan ini? Itu. Ya, siapa yang nyapu, siapa masak, siapa yang bersih-bersih, ya. Nah, dan kemudian mengenai persoalan agama, wah ini yang paling parah. Agama itu bisa menentukan bagaimana sikap kita terhadap anak-anak, bagaimana menghiasi rumah, apa yang mereka harus gaya hidupnya, dan sebagainya. Semua filsafat hidup, ya, tergantung kepada agama kita, ya. Jadi pola hidup tergantung kepada agama. Itulah sebabnya, ya, itu harus diselesaikan sebetulnya sebelum menikah, ya. Kemudian masalah politik juga sering menjadi masalah yang menjadi perbedaan. Ada orang yang suka Demokrat, yang lain adalah Republikan. Apalagi itu suami istri. Kemudian di Indonesia, ya, begitu banyak sekali partai-partai, ya, kemudian jadi bisa saja membedakan ada permasalahan antara suami dan istri. Kemudian yang persoalan mengenai seks, ya, seksualitas, ya. Biasanya laki-laki yang lebih banyak berminat soal seks, ya. Tetapi kadang-kadang perempuan yang hyper. Oh ya, jadi kalau begitu bisa juga itu merupakan sesuatu hal yang bisa didiskusikan, oke? Jadi ada banyak perbedaan yang tentang masalah ini ataupun hal-hal yang lain. Nah, dalam hal ini
kita harus tahu bagaimana membicarakan berbagai perbedaan tersebut, ya. Discuss Ya. dengan adult. Iya, Jadi secara jangan marah-marah dewasa. secara dewasa. Iya. Kemudian bagaimana caranya? Kita harus merencanakan pembicaraan. Ya, Kapan akan diskusikan? Kapan akan mengatasi problem itu? ya. Jadi pertama adalah kita harus memilih Waktu yang terbaik. waktu yang terbaik. Jadi waktunya itu kapan? Ya, yang terbaik adalah sebenarnya pagi-pagi. Kalau umpamanya siang hari kan orang semua sibuk. Kalau sudah mau malam itu susah. Karena kalau kita sudah mau tidur itu kita tidak bisa kita atasi problem sebelum tidur. Kita tidak bisa berpikir. Jadi pagi-pagi itu masih fresh, itu adalah yang terbaik. Iya, tetapi pagi-pagi mungkin hari Minggu gitu ya. Ya. Saat pagi-pagi juga ada orang mau kerja. Ya. Jadi waktu yang terbaik itu harus dirundingkan bersama-sama kapan waktu yang terbaik untuk menyelesaikan, untuk membicarakan soal ini. Kemudian memilih tempat yang baik. Ya. Ya. Tempat yang tidak ada gangguan. Jadi anak-anak pun mesti tahu bahwa oh papa mama sekarang lagi membicarakan sesuatu, jangan diganggu ya. Atau bisa pergi ke restoran, kemana saja, atau pergi ke living room ya. Jadi pokoknya jangan diganggu lah, itu tempat Iya, yang jadi baik. bisa berbahas bersama-sama hanya antara suami dan istri. Kemudian menetapkan batas waktu. Ya. Mungkin 1 jam aja. 1 jam atau setengah jam atau Ya. mungkin ini ada satu hal yang minor, jadi mungkin 15 menit ya. Jadi jangan langsung itu menjadi berlarut-larut, akhirnya menjadi suatu masalah, jadi sumber pertengkaran. Okay. Kemudian membuat peraturan dalam membahas perbedaan. Anda lihat bagaimana di foto ini, orang ini sangat rileks kan? Itulah waktu yang terbaik untuk kita membahas persoalan. Jadi kemudian peraturan di dalam membahas perbedaan. Ada beberapa hal yang bisa dibuat, ada paling sedikit 10 peraturan tersebut. Misalnya yang nomor 1 adalah apa? Minta pasangan untuk bicarakan satu perbedaan. Jadi jangan sampai seluruh dunia punya persoalan ini kita akan bahas dalam waktu yang singkat. Kemudian lebih spesifik lagi, yaitu ambil satu persoalan dalam setiap pembicaraan. Ya. Jadi misalnya sekarang mengenai masalah vacation untuk libur, berlibur kemana, ya, dan sebagainya sesuai dengan dana yang ada dan sebagainya. Jadi hanya satu item saja. Yang lain mungkin kita berbicara mengenai masalah yang lain. Ya. Kemudian ketiga, berorientasilah pada masa kini. Zaman sekarang, apa persoalan kita? Jangan kita bicarakan yang persoalan 20 tahun yang lalu atau 10 tahun yang lalu. Tapi current problem. Iya, itu yang betul-betul masa yang sedang dihadapi. Ya. Bahkan ada seorang peneliti rumah tangga yang mengatakan bahwa sesuatu yang di area lebih daripada 3 bulan itu adalah sudah harus menjadi sejarah. Outdated. Ya, jadi itu adalah outdated. Kemudian disebutkan historical. Baik, kemudian nomor 4. Hindari permainan benar salah. Kemukakan pendapat dan pilihan. Saya yang benar, kamu yang salah. Itu kita harus avoid ya. Ingat perkataan I statement itu yang penting. Ya, jadi kita mengemukakan, saya rasa yang terbaik kita punya berlibur sekarang itu dengan dana yang ada, bagaimana ya? Apakah mau ke Bali atau mau ke Eropa ya, atau ke puncak? Ya. Oh, COVID-19, kita di rumah saja. Jadi kita berbicara mengenai masalah, jadi masing-masing memberikan pandangan, bukan menyebutkan bahwa yang satu benar atau satu yang salah, tetapi memberikan pandangan bersama-sama. Nomor 5. Ya, bicaralah mengenai hal-hal yang nyata, bukan umum atau abstrak. Jadi apa yang terjadi dalam diri kita. Jangan kita bicarakan secara general mengenai persoalan orang dan sebagainya. Ini persoalan kita yang harus kita hadapi, harus kita atasi. Jangan yang abstrak, misalnya ada orang berumah tangga ya, kalau nanti kita punya anak ya, dia harus memasukkan sekolah internasional ya. Padahal anaknya belum ada ya. Jadi soal-soal yang demikian ya, mungkin dalam suatu perencanaan awal ya bisa ada suatu pemikiran, tetapi itu jangan menjadi satu sumber pertengkaran. Tetapi atasilah sesuatu perkara yang jelas yang kita hadapi sekarang. Misalnya nomor 6. Kenalilah masalah yang sesungguhnya, the real problem. Iya, jadi dari soal keuangan, tetapi mungkin ada dari problem itu seorang mau coba lebih ekonomis ya, bagaimana supaya pengeluaran itu dapat lebih diatasi, jangan terlalu hambur-hambur. Jadi untuk beli makanan misalnya, supermarket terlalu mahal. Bagaimana kalau pergi ke pasar? Wet market. Jadi harus dipikirkan hal-hal yang demikian, sesungguhnya masalahnya itu apa. Kemudian nomor 7.
tuliskan opsi penyelesaian masalah. Jadi ada beberapa option yang harus ditulis. Jadi opsi-opsi tersebut ya mengenai masalah vacation kah, atau masalah pendidikan anak lah, atau disiplin anak ya. Kadang-kadang kita mau bagaimana? Spanking, pukul, atau mungkin kita hanya bisa time out ya, yaitu distrap. Ya. Tapi ini kita akan bicarakan khusus mengenai kita akan bahas itu ya, mengenai cara anak. Bagaimana mendidik anak dan mendisiplin anak yang tidak menurunkan dia punya nilai diri ya, self esteem ya. Itu kita akan bahas satu waktu. Tetapi kembali harus ada memilih solusi yang terbaik. Nomor 9. Tetap pada masalah yang dibahas, jangan lari-lari. Jadi kalau bicara mengenai uang, ya uang. Jangan bilang, uang ini kontrol, kamu punya kakak atau kamu punya mertua, saya punya mertua dan sebagainya. Jadi lari-lari kemana-mana, jangan. Biasanya yang suka lari-lari itu siapa? Perempuan. Karena banyak wire-nya. So, dia punya wire, artinya kabel-kabelnya itu banyak sekali, seperti komputer ya. Nah, itulah sebabnya perlu supaya menghindarkan akan berbagai macam hal yang dibahas pada saat yang sama, bawalah selalu kepada realnya ya. Kemudian tetap dalam jamahan dan pelukan ya. Jadi artinya tetap mengasihi satu sama lain. Jadi berbeda pendapat tetapi tetap sayang ya. Nah, jadi perbedaan pandangan adalah satu hal yang biasa, tetapi tetap mengasihi satu sama lain. Itu adalah satu hal yang sangat penting sekali. Istri merasa sangat senang kalau dipeluk oleh suami, ya. Karena berarti biarpun berbeda, tapi masih ada kasih sayang. Ingat, laki-laki perlu direspek, istri perlu dikasihi. Tetapi jangan kita hindarkan itu masalah berlarut-larut ya. Kita harus ingat kembali kepada Efesus 4 ayat 29. Apa yang dikatakan di sana? Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Sebab kalau kita terus-terus marah, kita malam-malam nggak bisa tidur. Karena kita punya stres hormon itu kan keluar, kita deg-degan, nggak bisa tidur. Selesaikan sebelum matahari terbenam. Ya, termasuk mengenai masalah keuangan ya. Jadi masalah keuangan kita duduk bersama-sama, bisa dengan anak, inilah keuangan yang ada, kemudian kebutuhan banyak sekali, kemudian prioritas jadi pengeluaran kita ya dan sebagainya. Jadi itu yang menyebabkan suasana yang enak dan rukun ya, semua ikut ambil bagian dalam mengambil keputusan. So anak-anak merasa bahwa dia juga ada mempunyai andil dalam mengambil keputusan ya. Sekarang sudah lihat perbedaan, sekarang kita mau coba lihat ya, ada konflik ini sekarang ya. Ternyata ada suatu perbedaan. Bagaimana caranya? Yang pertama sekali kita untuk menyelesaikan konflik, kita harus nyatakan, kita harus komunikasikan. Bagaimana orang itu suami bisa mengerti apa perasaan kita kalau kita tidak nyatakan? Bagaimana juga istri dapat mengerti kalau suami tidak menyatakan perasaannya? Jadi communicate. Harus kita utarakan. Itulah komunikasikan ya, perbedaan yang ada tersebut harus dikomunikasikan. Kemudian yang kedua, ingat kita mau menyelesaikan masalah, bukan menyerangkan pasangan kita. Menyelesaikan mengenai masalah uang, bukan kau ini pelit, kau ini semua kau ya, sudah terlalu kau. Tetapi kita mau coba selesaikan banyak masalah, kita punya uang terbatas, kemudian prioritasnya apa ya. Jadi kita harus lihat ya masalahnya yang dikonsentrasikan. Dan dalam hal ini bagaimana kita langkah yang berikut? Kita harus mendengar dengan aktif ya. Ingat, mendengar kita mengakui, berbeda dengan patuh enggedoro ya. Jadi ya kan ada orang kalau suami bicara atau istri bicara, dia baca koran aja. Itu bukan mendengar dengan aktif. Tapi kalau mendengar, kita ada eye contact, dan kita bisa mendengar, begitu ya. Dan itu bukan berarti jadi akhirnya kita di bawah daripada pasangan kita. Tidak, tetapi kita mau mendengar akan pendapat, dan kita pun mempunyai hak untuk memberikan pendapat. Dan kembali, yang kita sudah pernah bahas dalam masalah komunikasi tempoh hari, yaitu yang gunakan keempat. apa? Saya daripada kamu. Kamu pelit. Kalau kita bilang, saya sangat sedih loh, saya sangat kecewa. Kenapa kita tidak bisa menggunakan uang kita untuk ini? Seperti kemudian juga jangan menyela pembicaraan. Jadi pada saat seorang itu memberikan pendapat, jangan kita menyela. Potong-potong pembicaraan. Coba bahas berbagai opsi yang ada, kemungkinan seperti saya sebutkan tadi mengenai vacation, kemana kita akan pergi dan sebagainya sesuai dengan dana yang ada. Kemudian mengambil keputusan yang menyenangkan semua pihak. Jadi kita come to a conclusion,
Itu satu hal yang sangat penting sekali. Nah, sekarang bagaimana ini tentang marah ini? Kadang-kadang kita kan ada perasaan marah, ya. Jadi perasaan adalah suatu hal yang netral, tidak buruk dan tidak juga baik. Namun perasaan itu tetap ada, ya kita harus akui itu. Dan kita bisa nyatakan, misalnya saya marah, I statement, saya marah, ya. Ya. Jadi biasanya ini timbul karena sakit hati, ya. Iya. Atau Atau orang kecewa, takut. ya. Atau takut, ya ketakutan yang terjadi, ya. Wah, takut saya punya suami, ya diambil oleh orang lain. Kemudian kedapatan Bapak dia selalu lambat pulang, ya jadi ada perasaan takut atau kecewa, ya atau janji untuk mau makan malam sama-sama tidak terpenuhi, jadi sakit hati. Jadi itu bisa menimbulkan suatu kemarahan. Nah, dalam hal ini kembali ya yang dikatakan barusan oleh Kathleen, ya mengatakan bahwa kita marah lebih baik daripada marah itu sendiri. I am angry, saya marah. Nah, saya menyatakan daripada kita terus langsung mau tumbuk atau jadi apa. langsung semprot Marah, apa semua kamu terlalu, tetapi bisa kata saya marah loh. Saya marah loh. Jadi oleh sebab ternyata saya kecewa, ya oleh sebab ya janji itu tidak terpenuhi. Nah, baru kita bahas bersama-sama. Tetapi kita tidak menyerang, tetapi hadapi dengan baik. Kemudian ingatlah, masa penenangan dapat menolong kita membedakan ungkapan marah yang konstruktif, ya yang membangun dengan anggapan marah yang destruktif atau destruktif, ya. Jadi kalau kita lagi santai, ya kita sudah misalnya seperti ini, couple ini yang menghadap di sungai. Jadi waktu masa tenang dia bisa mengatakan sesuatu yang bisa membedakan apakah itu satu destructive anger, apakah itu satu constructive anger. Iya, jadi artinya sesuatu kemarahan ya oleh sebab mungkin ada sesuatu hal yang sudah direncanakan tidak jadi, ya marah, maka kita marah. Tetapi dibahas dengan apa namanya, dengan secara dewasa, dengan tidak menyerang dan sebagainya. Oke. Kemudian perlu ada peraturan di dalam pemecahan konflik, ya. Dan beberapa di antaranya, misalnya nomor satu adalah adanya persetujuan untuk membicarakan yang bersama. Ya, kita sudah sebutkan tadi. Kemudian adanya persetujuan untuk tidak marah, sikap yang proaktif perlu ditunjukkan kedua belah pihak. Jadi jangan proaktif, ya. Misalnya kalau kita memang kalau proaktif itu hujan atau apa musim salju atau apa, dia tidak marah, ya. Dia sudah proaktif, dia punya tabiat adalah begitu. Iya, proaktif dalam arti dia tidak reaktif, ya. Kalau reaktif itu misalnya seorang marah langsung reaktif jadi marah lagi. Tetapi proaktif itu dia tahu, oh ini istri yang tercinta ini mungkin kurang tidur, ya. Atau dia di rumah terus jadi sudah sumpek, akhirnya datang suami, ya langsung ngomong-ngomong, dan suami langsung bicara panjang sekali, ya tetap tenang, hadapi dengan baik, ya. Secara proaktif, sebab dia mempunyai suatu perencanaan yang terbaik untuk rumah tangganya. Kemudian nomor 3, bersedia untuk mendengar dengan rasa hormat kepada pendirian pasangan Anda. Jadi coba kita mempunyai empati. Kenapa sampai dia begitu? Ya, mungkin ada sesuatu yang membuat dia sampai marah sekali begitu. Jadi kita coba mendalami, ya, apa perasaan daripada pasangan kita itu. Oke. Kemudian memperjelas pendirian dari suami dan istri. Oh, jadi menurut pandanganmu adalah ini, ya. Saya rasa ini adalah yang demikian. Jadi itu harus jelas, jangan suatu pandangan yang mengambang, ya. Kemudian ya harus jujur dan spesifik dalam pemecahan konflik. Jangan ditutup-tutup, ya. Atau membela diri. Membela diri, atau artinya jangan juga hindarkan kemunafikan, ya. Secara jujur, kalau misalnya tidak senang, ya kasih tahu dengan terus terang dengan tidak senang, ya. Jadi kalau misalnya, wah kamu ini pelit sekali, ya, masa ya sama orang lain so royal, kok sama saya ya beli sesuatu yang sederhana saja tidak siap, tidak bersedia. Jadi perlu ada satu kejujuran, ya. Kemudian bersedia untuk berkompromi, compromise. Ya. Jadi kompromi dalam arti tidak semua yang kita minta yang kita harapkan itu bisa tercapai, tetapi bisa senang kepada kedua belah pihak. Jadi kompromi, ya, jadi itu adalah win-win solution, salah satu yang kita harapkan. Dan nomor 7, bila telah mencapai persetujuan, tentukan waktu untuk
mengimplementasikan persetujuan tersebut. Jadi jangan hanya teori, ya. Jadi kita rencanakan untuk mulai kita menabung ya misalnya persetujuan untuk menabung ya. Sebab selama ini hanya suami saja yang pegang uang dan tidak tahu uangnya kemana saja ya. Jadi kita mulai menabung. Tetapi mulai kapan? Mulai gajian yang berikut ini uang sekian akan ditabung ya. Jadi disetujui bersama-sama dan diimplementasikan. Ya. Kalau enggak rencananya rencana kosong. Ya. Kemudian evaluasi pembicaraan Anda pada setiap minggu, ya, apakah itu sudah tercapai apa yang kita sudah rundingkan bersama-sama? Dan kalau tercapai ya dia boleh apa? Alright. Kemudian prinsip mengatasi konflik agar keluarga tetap berbahagia. Ini adalah bagian yang terakhir yang kita ingin mau coba berikan supaya semua boleh berbahagia. Kalau dalam pertengkaran yang paling banyak bicara adalah yang salah karena dia selalu mau membenarkan diri, jadi dia mau ngomong terus ya. Jadi satu kali sepasang suami ini menghadap kepada hakim, kami mau cerai saja, kami cerai. Kenapa? Istri saya sangat cerewet sekali ya. Dia tidak bisa berhenti berbicara ya. Kemudian dia ngomong tentang istrinya di depan hakim. Kemudian suami juga, artinya hakim bertanya kepada istrinya, tetapi istri menjawab seadanya dan sebagainya. Kemudian kalau istri saya tidak pernah berhenti ngomong ya. Terus hakim katakan, kalau dalam observasi saya Anda lebih banyak bicara daripada istri. Tapi karena suaminya yang bersalah, jadi dia mau berusaha untuk membenarkan diri dan kompensasinya dengan lebih banyak ngomong. Ingat, paling banyak bicara adalah yang salah. Kemudian sering yang Anda sakiti adalah orang yang paling Anda cintai. Hindarkanlah itu ya. Orang lain kadang-kadang bisa manis kita sama orang yang luar, tapi kepada pasangan kita bisa jadi kasar sekali. Padahal itulah orang yang paling kita cintai. Jangan sampai ada orang di gereja, waduh alim sekali ya. Nyonya White lah, Alkitab lah sama. Tapi kalau di rumah kepada istri bukan main. Seperti apa? Macan. Iya, seperti macan dan segala katanya binatang-binatang di kebun binatang itu pun disebutkan. Dan kepada anak kejam dan itu. Sehingga anak lihat orang tua saya ini tuh munafik. Itu yang menyebabkan orang jadi bingung, anak-anak jadi bingung apakah benar yang begini atau enggak. Jadi janganlah kita sakiti orang yang paling kita cintai. Inilah, sudah masak enak-enak ya masih dimarah-marah lagi, atau sudah kerja di luar untuk dapatkan uang untuk biaya di rumah masih dimarah-marah lagi. Jadi itulah, kita harus saling menghargai apa yang dibuat oleh peranan daripada sang suami ataupun suami istri. Ya. Jadi jangan menyakiti orang yang kita cintai. Kemudian jangan kedua-duanya marah pada saat yang sama. Kalau kedua-dua marah itu, waduh, sudah tidak bisa. Kalau sudah satu sudah marah, stop. Pergilah ke tempat lain. Atau diam, dengar, dan baik, ya. Kemudian ingat kembali kepada prinsip sahut yang lembut itu memadamkan kegeraman. Dan dikatakan jangan bicara keras kecuali rumah terbakar. Kalau rumah terbakar harus keras, harus berteriak. Kemudian ingatlah Anda bisa kehilangan segala hal, tapi janganlah kehilangan pasangan Anda, karena Anda cinta kepada Anda punya pasangan. Jadi jangan sampai kena gara-gara marah, tidak bisa teratasi konflik itu sampai pasangan Anda hilang. Iya, akibatnya salah satu artinya pasangan Anda merajuk, dia berangkat begitu saja ya, jadi hilang ya. Iya, untuk beberapa hari kadang-kadang saya tahu ada orang yang tinggalkan rumahnya untuk beberapa hari. Ya. Ada yang sampai seminggu, ada yang sampai berapa tahun ya. Iya. Jadi, yang kita harus ingat, jangan sampai kehilangan. Kita bisa hilangkan semua hal, tapi jangan kehilangan kita punya pasangan. Oke. Kemudian saling memberi dan mengalah secara sukarela. Ini yang paling susah. To say that I forgive you, saya mengampuni Anda. Sebab ingat, secara Alkitab katakan berapa kali harus mengampuni? 70 kali 7. 70 kali 7 artinya unlimited ya, dengan tidak terbatas. Ya, jangan tidak terbatas ya. Jadi memberi dan mengalah dengan sukarela. Kenapa kita untuk memikirkan kebahagiaan kita punya pasangan? Ya. Dan mengadakan kompromi yang memungkinkan terpenuhinya sebagian dari keinginan kita maupun keinginan pasangan kita. Compromise ya. Belajarlah untuk mendengar pembicaraan daripada menyalah-nyalah, memotong-potong orang punya pembicaraan ya. Nah, jadi
mungkin tidak semua kemauan kita terpenuhi, ya, tetapi masing-masing terpenuhi. Itulah kembali kita sebutkan tentang kompromi tadi sih. Kemudian Tersepakat bahwa memang kita berbeda. Perempuan kan beda, dia punya interest beda daripada laki-laki. Itu kita harus mengerti, kita harus sadar. iya, sering prioritas kita berbeda, dan Iya. kita tahu bahwa wanita sering lebih peka, ya. Iya. Kadang-kadang wah, uang persediaan sudah habis, kenapa menolong orang? Ya, jadi suami marah, ya. Ya, Padahal istri tetapi peka. iya, tapi oleh sebab istri peka, ya, kebetulan ada orang yang minta sumbangan. Kita harus dapat mengerti bahwa ada suatu perbedaan, tetapi biarlah kita saling menerima dan saling memaafkan satu sama lain. Ya. Kalau memilih untuk menang dan kalah, biarlah yang menang adalah pasangan Anda, seorang yang Anda cintai. Tapi banyak sekali orang, no, I'm the head of the family. Saya harus menang. Dia harus ajar. Dia harus mengerti dan sebagainya. Itu sangat menyedihkan sekali, ya. Ingat, forgiving spirit adalah roh yang mengampuni, adalah roh yang sebab katanya the marriage is of two persons, the forgivers. The union of two forgivers. Itu persatuan dari dua orang yang saling mengampuni. Satu sama lain. Itu satu hal yang sangat penting. Jadi jangan seperti I'm always right. I'm always Mrs. Right. Jadi masing-masing merasa bahwa dia lah yang paling benar. Oke. Ingat, ini komunikasi segitiga, ya, yaitu suami, istri, dan Tuhan. Itulah rumah tangga, ya. Mestinya termasuk di dalamnya juga anak-anak. Lebih dekat kita kepada Tuhan, lebih dekat kita satu sama lain. Ya. Itulah sebabnya kita harus tetap mempunyai komunikasi segitiga ini, dan ini kita akan teruskan pada minggu depan, ya, mengenai komunikasi segitiga, ya, yaitu lebih dekat kepada Tuhan, kita akan lebih dekat satu sama lain. Nah, demikianlah pemirsa yang berbahagia, kita sudah 30 menit untuk kita punya pembahasan, dan sekarang kita akan mempunyai waktu untuk tanya jawab. Ya. Silakan beliau dengan Fitri. Ya, terima kasih Pendeta dan Ibu Pendeta, pembahasan yang sangat baik, ya. Saya malam ini dapat kunci jawaban ini, Pendeta dan Ibu Pendeta. Jadi di dalam konflik, yang paling banyak bicara biasanya banyak yang salah. Wah, saya ke depan harus banyak diam. Saya banyak diam nih supaya. Dan tiga hal yang saya kelihatan, ya, ketahuan, ya. Tiga hal yang menjadi masukan buat saya malam hari ini, ya. Pertama adalah kalau dalam situasi marah jangan bicara. Wah, benar juga saya pikir, ya. Yang kedua, kalau pasangan kita bicara jangan dipotong. Selesaikan dia bicara, jadilah pendengar yang baik. Dan yang ketiga, ini yang saya senang Pendeta dan Ibu Pendeta. Bicarakanlah konflik pada waktu situasi rileks. Oh, benar juga, ya. Ya, sekali lagi santai kita bicarakan. Terima kasih Pendeta dan Ibu Pendeta. Luar biasa. Iya. Mungkin diingatkan lagi pemirsa kita. Oke, kami kembali mengingatkan kepada para pemirsa, bila mempunyai pertanyaan sekitar urusan rumah tangga, baik itu mengenai hubungan suami istri, atau dengan orang tua, atau dengan anak-anak, silahkan mengirimkan pertanyaan Anda ke call center Hope Channel Indonesia melalui SMS ataupun WA ke nomor yang tertera di layar kaca Anda, ataupun juga ke media sosial Hope Channel Indonesia melalui YouTube, Facebook, ataupun Instagram. Tidak perlu mencantumkan nama dari Anda, cukup mencantumkan lokasi di mana Anda berada dan pertanyaannya, dan narasumber kita akan menjawab pertanyaan Anda. Baik, pemirsa yang berbahagia di rumah, kita akan langsung saja masuk ke sesi tanya jawab. Pertanyaan pertama ini datang dari Sentani, Jayapura, Papua nih, Pendeta dan Ibu Pendeta. Wow, jauh, ya. Jauh ini. Suami istri menikah 8 tahun, tetapi istrinya tidak hamil, sehingga suaminya menganggap istrinya mandul. Kemudian suaminya selingkuh, mendapatkan istri lain, lalu menyuruh istri nikahnya pulang dengan alasan mandul. Ternyata istri nikahnya kawin lagi dengan laki-laki lain dan hamil punya anak. Sedangkan suaminya yang dengan istri selingkuhannya kawin 5 tahun
tetapi juga tidak hamil istrinya. Pertanyaannya lucu nih bagi saya. Kira-kira siapa yang mandul sebenarnya? Silakan pendeta. Ya, karena ini bicara mengenai mandul ya. Kita di kedokteran, kalau bilang mandul itu tidak bilang istri atau suami. Kita selalu berkatakan itu is a couple, ya, infertility, ya. Jadi couple itu yang mandul. Makanya kalau pergi untuk pemeriksaan di infertility clinic harus suami istri supaya bisa dilihat siapa yang ada salah. Dan mengenai soal mandul ini bisa diatasi, bisa diberikan artificial insemination. Jadi masih bisa itu ditolong ya. Jadi nah ini kelihatannya seperti suaminya yang mandul, tapi bukan berarti apa, sebab kadang-kadang suami itu mempunyai oligospermi, artinya spermanya sedikit ya. Nah itu bisa diatasi, atau spermanya memang ada tapi dia bergeraknya muter-muter gini, jadi nggak bisa swim ke rahim daripada sang istri untuk membuahi itu telur. Jadi ini bisa diatasi dengan pergi ke infertility clinic. Tapi hanya tidak bisa pergi sendirian. Harus pergi suami istri dan ini bisa diatasi. Ini bukan satu alasan untuk perceraian. Iya, tetapi yang jelas mereka kelihatannya sudah berpisah dan kemudian sekarang istrinya yang sudah punya anak. Jadi kalau gitu ya istrinya tidak mandul. Oke. Baik pendeta, dari pertanyaan ini saya pernah dengar beberapa waktu yang lalu bahwa ada pasangan yang sudah lama pacaran. Ini bicara mengenai mandul ini pendeta ya, dan pendeta. Sudah lama pacaran, tetapi mereka mentes kesuburan mereka dulu sebelum mereka menikah secara resmi. Nah, dan saya dengar pada waktu dites ada yang tidak subur dan akhirnya mereka membatalkan pernikahan itu. Itu bagaimana itu pendeta dan ibu pendeta? Apakah karena hasil tes bisa kita mengambil satu keputusan untuk membatalkan pernikahan oleh karena calon pasangan kita tidak subur, atau bagaimana? Ada petunjuk dari pendeta dan ibu pendeta? Dengan sendirinya tergantung kepada apa tujuan mereka punya pernikahan. Ya. Kan ada beberapa macam tujuan pernikahan itu. Tujuan pernikahan itu adalah misalnya salah satu adalah untuk prokreasi, ya, artinya untuk mendapatkan anak. Tetapi juga untuk mendapatkan seorang pendamping, ya, untuk mendapatkan seorang penghibur, ya, di dalam rumah tangga, untuk menguatkan satu sama lain. Jadi untuk mengenal lebih besar kasih Tuhan, ya. Jadi banyak tujuannya. Ada orang yang sudah kedapatan salah satu tidak subur, ya, bahkan tidak akan punya anak, tetap mereka akan menikah juga oleh sebab mereka mengasihi satu sama lain dan tidak apa-apalah. Soal tidak masalah. Nanti bisa kan diadopsi. Kita bisa adopsi anak. Jadi masalah itu tidak selamanya harus menjadi alasan untuk tidak jadi. Dan kemudian ini sebabnya karena sudah diperiksa sebelum misalnya mereka married dan ternyata ada satu yang mandul. Mandulnya kenapa? Apakah kena oligospermi, kena kurang sedikit itu semua bisa diatasi dengan infertility clinic. Jadi enggak jadi masalah. Artificial insemination itu bisa terjadi. Ya, jadi tidak selamanya kalau dikatakan ini kurang subur akhirnya berarti tidak akan punya anak. Ya. Tetapi masih bisa, ya, tetapi mungkin lebih susah, ya. Tetapi ada cara-cara tertentu untuk dapat mengatasinya. Pergi ke infertility clinic, ya. Oke, thank you. Baik, pertanyaan berikut. Nah ya, pertanyaan berikutnya dari Facebook. Dalam Alkitab, Tuhan tidak menyukai perceraian kecuali kematian. Tapi banyak orang menikah setelah bercerai. Tuhan kan tidak berubah. Apakah alasan terjadi pernikahan kembali? Wah, ini dalam pertanyaannya pendeta nih. Tuhan memang tidak berubah, tapi manusia yang berubah. Alasan perceraian sebenarnya adalah karena melanggar hukum yang ketujuh. Ya. Jadi kalau kita lihat di dalam Matius pasal 19, ya, dikatakan oleh Yesus, ya, dalam ayat yang ke-8, kata Yesus kepada mereka, karena ketegaran hatimu, Musa mengizinkan kamu menceraikan istrimu, tetapi sejak semula tidaklah demikian. Jadi Tuhan tidak merencanakan adanya suatu perceraian, tetapi oleh sebab ketegaran hatimu, ya. Jadi salah satu oleh sebab telah melanggar, akhirnya ya sudah dilanggar sumpah perkawinan, oleh sebab dilanggar itu, kemudian maka
terjadilah perceraian. Dan oleh sebab kesalahannya tidak selamanya oleh sebab kesalahan dua orang, kemudian mungkin salah satu sudah dengan yang lain, maka dia kan sudah tidak lagi mempunyai obligasi dengan pasangan yang tadi, jadi dia sudah bisa mempunyai kebebasan untuk menikah lagi, ya. Ya, itu. Tetapi terus terang katakan bahwa divorce, perceraian tidak pernah mengatasi persoalan. Itu ingat, ya. Makanya sampai dikatakan di Alkitab kan, Hosea bagaimana istrinya itu sudah melanggar, sudah apa, tapi dia masih tetap ambillah istrinya itu dari kembali. Jadi forgiveness, mengampuni 70 kali 7, 490 kali, nggak usah dihitung 1, 2, 3 sampai 490. Berarti unlimited forgiveness. Ya, itu yang terbaik. Nanti lain kali kita bahas tentang forgiveness. Oh, ya. Itu panjang lebar itu. Wah, ada seminar tentang forgiveness untuk beberapa hari. Tetapi kita akan bahas tentang perlunya pengampunan di dalam rumah tangga, yang ternyata pengampunan itu membuat kita lebih sehat juga. Iya. Lebih damai. Baik, terima kasih pendeta dan ibu pendeta. Pertanyaan berikut datang dari Tanjung Morawa. Oh, Ini Sumatera Utara, setahu saya ya. Di Wah, Medan, ya. itu tempat istri saya ini di Medan. Dekat Medan ini. Mau nanya ke pendeta Kuntara dan ibu pendeta, misalnya ada kesalahan dari orang tua masa lalu di mana mereka berpoligami sampai akhir hidupnya padahal tidak sesuai dengan agama yang dianutnya. Apakah itu bisa membuat ada dosa yang ditanggung oleh anak cucunya? Saya pernah dengar apa yang disebut dosa warisan atau lingkaran dosa yang tidak pernah berakhir. Wah, gimana ini pendeta dan ibu pendeta? Iya. Baik, kalau soal dosa, ya artinya jelas sekali bahwa di dalam Alkitab anak tidak akan menanggung dosa bapa dan bapa tidak akan menanggung dosa daripada sang anak, yaitu di dalam buku Yehezkiel pasal 20, ayat yang ke-20, 18 ayat 20, ya. Jadi Yehezkiel 18 ayat 20, orang yang berbuat dosa, ya, itu yang harus mati. Anak tidak akan turut menanggung kesalahan ayahnya, dan ayahnya tidak akan turut menanggung kesalahan anaknya. Orang benar akan menerima berkat kebenarannya, dan kefasikan orang fasik akan tertanggung atasnya. Jadi anak tidak akan menanggung dosa bapaknya oleh sebab bapaknya itu poligami. Jadi itu kalau soal dosa menanggung itu. Namun yang kita harus tahu bahwa adanya kecenderungan untuk berdosa itu dari anak, ya, sama seperti orang tua ataupun kakek nenek dan sebagainya, oleh sebab kecenderungan kembali ini. Jadi ada kemudian dia juga mempunyai suatu kesalahan, artinya misalnya untuk poligami. Kecenderungan poligami bukan, tetapi mungkin juga dia tidak akan poligami, tetapi misalnya gairah seksnya itu tinggi, misalnya libidonya itu tinggi. Itu bisa terjadi kepada semua orang, ya. Jadi bukan hanya kepada saudara kita ini saja, ya. Jadi kecenderungan itu bisa ada, ya, tetapi kecenderungan tidak pernah salah. Ya. Kalau sudah melakukan baru salah. Iya. Sebab ini kan dikatakan anak-anak itu by beholding you become changed. Kalau dia lihat bapaknya kayak gitu, kemungkinan besar untuk dia melakukan hal yang sama itu sangat besar sekali. Tetapi lagi-lagi keputusan choice-nya harus dibuat oleh anak itu. Kalau dia katakan, saya tahu bapak saya itu salah, terus kenapa saya mau ikut? Jadi saya memilih untuk tidak berpoligami. Iya. Jadi itu anak-anak mempunyai choice. Baik sekali. Oke. Terima kasih atas jawabannya. Pertanyaan berikut dari Denpasar. Oh, Bali ya. Oh, Bali. Ya, benar sekali kata Ibu Pendeta, memilih pasangan harus sama, yaitu seiman, supaya bisa sama dalam ibadah dan lain-lain. Pemikiran saya sama seperti Pak Pendeta dan Ibu katakan. Saya mencari pasangan yang seiman, yang setia, yang berkomitmen setia kepada Tuhan. Tapi sampai sekarang belum ada yang seperti pemikiran saya atau yang cocok. Apakah saya salah mencari yang cocok, Pak Pendeta dan Ibu Pendeta? Karena setiap orang selalu katakan kepada saya bahwa saya terlalu memilih. Nah, bagaimana ini? Maksudnya baik sebenarnya ya, saya lihat ya. Gimana pendeta dan ibu pendeta?
Iya. Nggak salah dong, orang selalu kan memilih yang selalu yang paling cocok. Itu tidak salah saya rasa. Cuman masalahnya mungkin dia jadi lambat menikah mungkin tetapi pendeta. Second best. jangan cari orang yang sempurna, Karena kita pun nggak sempurna. sebab kita sendiri tidak sempurna. Ya, jadi yang penting ini apakah saya sudah boleh menjadi seorang apakah suami atau istri yang baik ya. Kemudian kita berdoa kepada Tuhan. Jadi langkah yang sangat penting adalah berdoa. Ya, banyak berdoa dan Tuhan akan memberikan kesempatan, membuka jalan. Ya. Dan kita harus tetap bergaul. Ya, jadi tidak salah untuk memilih ya, tetapi jangan mengharapkan seorang yang sangat sempurna. Ya. Tidak ada yang sempurna. So, kita sendiri pun nggak sempurna. Tapi tidak salah untuk memilih. Jadi banyak berdoa dan kesempatan bergaul ya dengan berbagai macam kegiatan dan berdoa ya 2 kali lipat ya. Kalau biasa 5 kali sehari jadi 10 kali sehari ya. Berdoa untuk dapatkan jodoh ya. Dan Tuhan akan mempertemukan dengan seorang yang terbaik, tetapi jangan pikir bahwa dia sudah sempurna. Iya, itulah harus berpikirkan begitu. Sebab kita hanya lihat dari luar, tapi Tuhan tuh bisa lihat sampai dalam hati. Jadi Tuhan yang bisa lihat dalam hati itu sajalah yang bisa memperkenalkan kita. Jadi orang bisa kelihatan baik dari luar, aduh manis-manisnya, sopan-sopannya, tapi waduh dalam hatinya barangkali gerang dan sebagainya. Oke, baik pendeta dan ibu pendeta dan juga para pemirsa yang berbahagia di rumah, kita akan break sebentar dan kita akan menyaksikan yang berikut ini. Pertanyaannya datang dari Jawa Barat. Saya sempat pacaran dengan seorang yang tak seiman, namun masih satu keluarga dengan saya. Ayahnya berharap saya yang mengikut dia, padahal saya pun berharap dia yang nantinya akan mengerti dan mengenal kebenaran. Sulit untuk mengambil keputusan untuk berpisah dengan dia yang saya cintai. Namun setelah mendengar nasihat dari orang tua dan berdoa meminta petunjuk dari Tuhan, akhirnya saya memutuskan untuk pisah. Namun bagi saya sendiri sulit untuk melupakannya karena sudah terlanjur cinta. Maka dari itu saya membatasi setiap media sosial yang saya punya agar tidak terhubung, baik itu WhatsApp maupun Facebook. Pertanyaannya, apakah sikap saya untuk melupakan dia ini tepat, Pak Pendeta dan Ibu? Mohon arahannya. Silakan Pendeta dan Ibu Pendeta. Dengan sendirinya melupakan, ya, coba melupakan adalah satu langkah yang tepat, ya. Oleh seiman. Sebab sudah tidak seiman, kemudian sudah putus, ya. Jadi jangan dipikir-pikir lagi, ya. Jadi menghindarkan pertemuan, kemudian menghindarkan hubungan, apakah itu media sosial dan sebagainya. Kemudian terbuka untuk kemungkinan mendapatkan seorang yang lebih cocok, ya. Yang seiman. Jadi bergaul ya dengan seorang yang seiman dan sebagainya. Jadi kembali kalau misalnya tindakan untuk melupakan itu adalah cocok, jawabannya adalah cocok. Tepat. Sebab meneruskan itu akan lebih susah. Kalau orang yang tidak seiman itu, waduh, nanti segala macam persoalannya yang diatasinya itu sangat ruwet. Tetapi tidak menutup akan kemungkinan, ya, kalau mantan pacar itu, mantan kekasih itu berubah pikiran dan betul-betul bertobat. Dan sebab saya tahu orang yang tadinya berhubungan baik, kemudian oleh masalah agama pisah, kemudian maka calonnya itu, artinya pacarnya itu belajar lebih lanjut. Kenapa sampai dia rela untuk putuskan, ya. Ternyata dia lihat bahwa ternyata agama ini adalah agama yang benar dan sebagainya. Akhirnya dia bertobat, ya. Akhirnya kembali lagi. Akhirnya sudah itu kembali lagi menikah, ya. Kemudian berbahagia. Jadi tidak menutup kemungkinan, ya. Tapi kalau memang sama sekali mengeraskan hati, maka lebih bagus, ya, dilupakan. Kemudian tetap suatu kemungkinan untuk satu hubungan yang baru. Oke. Baik Pendeta, ini ada pertanyaan lanjutan lagi nih dari saya. Putus cinta ini kan nggak semudah kan kita mengalaminya gitu Pendeta. Apa ada tips nggak dari Pendeta dan Ibu Pendeta supaya
yang bertanya ini jangan terlalu sedih, atau apa yang harus dilakukan, apa menyibukkan diri atau saya nggak tahu apa. Ada tips nggak dari pendeta dan pendeta untuk boleh membantu yang bertanya ini supaya jangan terlalu sedih lah dia untuk melupakan ini. Jadi jangan mengurung diri, Jangan isolate dirinya sendiri. Ya, walaupun dalam masa COVID-19, tetapi tetap bergaul, coba cari teman-teman dulu, rencanakan pertemuan atau reuni melalui Zoom, kemudian kesibukan-kesibukan bekerja, pekerjaan di rumah dan sebagainya, maka itu lambat laun akhirnya akan hilang, akan dilupakan. Umumnya semua orang pernah patah hati. Tetapi bukankah akhirnya itu bisa sembuh dari patah hati? Dan hatinya dapat subur kembali. Amin. Oke, terima kasih pendeta. Terima kasih. Pertanyaan berikutnya dari YouTube. Bagaimana menyatukan perbedaan itu, Pak Pendeta? Ini pertanyaan mengenai saat episode mengenal pasangan Anda, perbedaan wanita dan laki-laki. Episode lalu saya rasa ini Ya, itu sudah dibahas tadi semuanya. Kita harus mengerti perbedaannya itu. Kalau kita mengerti perbedaannya itu, maka tidak akan menjadi satu persoalan. Kemudian sama-sama menyatukan perbedaan, bersama-sama dan mencari opsi-opsi, saling kompromi, dan saling mengalah, dan akhirnya perbedaan itu menjadi satu kekuatan. Kita sebutlah unity in diversity. Jadi adanya satu kekuatan, meskipun berbeda, walaupun berbeda, namun tetap mengasihi dan bersama-sama untuk berkembang bersama, bertumbuh dalam hubungan. Dan jangan sampai yang berbeda adalah agamanya. Itu yang nomor satu yang mengikat. Itulah agama yang bisa menyatukan kita. Oke? Baik, terima kasih pendeta dan ibu pendeta. Pertanyaan berikut. Selamat malam Pak Pendeta. Suami saya itu kalau di luar royal, tetapi di rumah pelit. Kenapa ya Pak Pendeta? Ini tadi seperti singgung nih masalah pelit-pelit. Silakan pendeta dan ibu pendeta. Ada kemungkinan juga oleh sebab masalah prioritas, Jadi ada seorang yang suaminya suka sekali untuk menolong, dia sosial sekali. Kalau orang minta bantuan untuk beasiswa dan sebagainya, dia suka untuk memberi, tetapi dia pelit untuk dirinya sendiri. Maksudnya istrinya kata, ayolah beli baju baru, nggak usah lah, Jadi dia tidak mau untuk gunakan uang itu untuk kepentingan diri sendiri, tetapi lebih banyak untuk membantu orang lain. Jadi royal untuk orang lain, tetapi untuk rumah tangga sendiri pelit. Itu bisa terjadi demikian. Tetapi ada juga yang tidak baik, misalnya kalau misalnya untuk orang lain itu bagus, tapi dalam rumah tangga dia tidak perhatikan kebutuhan rumah tangga. Nah itu yang tidak baik, Untuk itu kembali perlunya mengatasi perbedaan dengan kiat-kiat yang kita sudah bahas tadi. Ambil waktu, duduk bersama-sama, kemudian coba lihat langkah-langkah apa yang kita dapat buat. Dari perbedaan tersebut kemudian dicoba cari satu solusi yang dapat menyebabkan artinya keterima untuk kedua belah pihak. Dan solusi ini harus cepat diambil, apalagi kalau sudah punya anak. Kalau punya anak itu lihat, papa ini munafik di depan orang baik sekali, kayak orang yang sangat dermawan, tapi di rumah itu bagaimana? Nah, anak-anak akan lihat dan anak-anak akan menjadi bingung untuk turut yang mana yang terbaik. Jadi ini harus diatasi secara secepat mungkin. Oke. Baik, mohon penunjuk dulu nih pendeta dan ibu pendeta. Apa bedanya pelit dan hemat? Ini soalnya ini jadi satu pertanyaan dalam diri saya. Apakah saya pelit atau saya hemat sebenarnya? Apa nih perbedaannya pendeta pelit dan hemat ini? Silakan pendeta dan ibu pendeta. Ada bedanya. Kalau hemat itu ekonomis dan dia coba gunakan uang itu dengan sebaik-baiknya. Kalau pelit dia sama sekali tidak mau keluarkan duit untuk sesuatu maksud-maksud yang tertentu. Itu untuk kebaikan.
Dia Jadi, untuk kebaikan dia apakah tidak itu mau. kebaikan juga dia tidak mau. Ah, Tetapi ya kalau menghemat ya kami termasuk hemat ya. Ya, artinya tidak membeli barang-barang yang tidak perlu. Iya. Ya. Buat apa beli barang-barang yang Ya. tidak Tetapi perlu? kalau pelit itu adalah hanya untuk kepentingan diri saja. Jadi dia tidak pelit untuk dirinya sendiri. Ya. Sering hanya untuk kepentingan pribadi. Ya. Dia gunakan uang itu, tetapi tidak mau membantu orang lain. Oke, thank Baik, you. terima kasih. Pertanyaan berikutnya, bagaimana cara seorang istri mengatasi suami yang sedang marah atau merajuk, sedangkan suami lebih memilih diam dan pergi? Oh. Ya. Nah, tadi sudah kita bahas Iya, ini. betul. Ya, kita ingat Amsal 15 ayat 1, ya, ya sahut yang lembut, yang lembut, ya, Akan memadamkan kemarahan. yang memadamkan kegeraman. Jadi artinya sahut yang lembut. Jadi suami marah-marah, ya sayang, ada apa rupanya? Jadi lumer hatinya terus. Jadi ya. Artinya mungkin ada sesuatu baiklah marilah kita bahas sama-sama. Ya. Jadi jangan langsung Marah dengan marah, dua-dua marah itu. Jadi tetap jawab dengan tenang, ya. Maka sahut yang lembut akan memadamkan kemarahan. Tapi kalau merajuk, diam dan pergi itu nggak bagus juga, Pendeta. Saya rasanya kalau saya marah langsung pergi, mungkin nggak bagus kali. Bagaimana, Pendeta? Lebih bagus kita di rumah, sebab marah itu harus diatasi. Iya. Persoalan harus diatasi. Jadi ada sesuatu perkara yang harus dilihat juga, apa yang menyebabkan dia marah. Ya. Kan menyebabkan marah oleh saat mungkin kemauannya tidak terpenuhi. Ya. Ada marah yang baik, ya. Misalnya seperti Yesus itu Righteous indignation. marah-marah di bait kudus, ya. Itu righteous indignation. Ya. Jadi kadang-kadang itu marah yang baik adalah marah yang tidak mementingkan diri, yaitu marah oleh sebab orang yang dia marahin itu rugi oleh sebab keputusan yang salah. Ya. Misalnya, kalau misalnya anak-anak itu terlibat dalam narkoba, orang tua tidak marah, itu kan salah. Jadi oleh sebab dia pikirkan anaknya itu kan hancur berantakan kalau misalnya dia terlibat narkoba begini terus. Itulah sebabnya dia bisa marah. Ya. Ya. Jadi tetapi marah yang baik bagaimana untuk penolong. Tetapi kalau misalnya seperti hal yang merajuk oleh sebab kemauannya tidak terpenuhi, ya, maka itu adalah sesuatu perkara yang tidak baik. Oke. Baik. Oke. Baik, pertanyaan berikut, Pendeta dan Ibu Pendeta. Shalom, selamat malam. Saya mau bertanya, bagaimana sikap suami terhadap mertua dan tante dari istri yang selalu mencampuri dan mengatur rumah tangga, dan bila didengar bertengkar antara suami istri selalu menganjurkan kepada istri untuk bercerai. Wah, padahal ibu mertua dan tante dari istri kelihatan dari luar suci banget, renungan tidak pernah ketinggalan, bertelut pagi siang malam, tapi justru menjadi perusak rumah tangga. Bagaimana suami harus bersikap seperti sudah jenuh, harus mengampuni mereka, yaitu ibu mertua dan tantenya? Terima kasih, Pendeta dan Ibu Pendeta. Saya rasa kuncinya adalah antara suami dan istri. Ya, suami artinya istri harus menyadari bahwa suami dan istri adalah dua kertas yang sudah jadi satu. Jadi jangan dipisahkan oleh orang lain. Ya, tidak boleh ada hubungan yang lebih erat daripada suami dan istri. Ya, tidak boleh lebih erat dengan mamanya ataupun dengan tantenya, ya, atau dengan siapa saja. Jadi itu yang harus yang harus dipecahkan lebih dahulu. Ya. Kemudian untuk mertua dan tantenya, ya. Kalau tidak berhasil untuk berbicara secara langsung, ya, mungkin harus ada orang yang bisa dijadikan sebagai counselor, ya, untuk bicara dari hati ke hati bahwa kita tidak bisa mencampuri akan urusan daripada anak-anak kita. Makanya seperti minggu yang lalu kan ada pertanyaan, apa yang harus saya buat, menantu saya atau istri daripada suami saya membuang-buang uang, artinya beli apa yang tidak perlu, kemudian
artinya pokoknya boros sekali menghabiskan uang daripada suami, yaitu anak saya. Terus jawaban kami adalah kita tidak usah turut campur urusan anak-anak. Ya. Jadi kadang-kadang mertua atau orang tua masih mencampuri anaknya padahal mereka sudah berdiri sendiri. Ya. Di kitab bahwa laki-laki harus tinggalkan orang tuanya dan kemudian pergi dan bersatu dengan istrinya. Jadi itu memang penting sekali untuk dalam taraf permulaan suami istri itu harus mempunyai rumah yang sendiri. Jangan tinggal dengan mertua atau tante yang bisa ikut mencampuri. Ya, jadi prinsipnya adalah jangan campuri urusan daripada anak kalau mereka sudah menikah. Ya, kalau mereka minta nasihat, baru kita berikan pandangan. Oke. Tetapi mereka punya rumah tangga sendiri. Oke, terima kasih banyak. Pertanyaan berikutnya dari Facebook. Pak Pendeta, saya mau tanya, apakah sakit sesama jenis bisa disembuhkan? Karena sampai sekarang saya dengan mantan pacar saya belum berdamai. Karena saya memutus sepihak dari keluarga saya, kami gagal menikah, beda suku dan gereja. Bagaimana Wah, ini hebat sekali nih. Sudah beda suku, beda gereja, dan sejenis lagi. Bukan, ini sesuatu perkara yang saya rasa tidak begitu jelas pertanyaannya. Mungkin dia putus dengan orang lain, akhirnya jadi dia tertarik kepada orang sejenis, begitu. Bisa jadi, itu. Ya, agak kurang. Maksudnya sejenis. Jadi kadang-kadang orang oleh sebab sudah putus, beda agama, kemudian dia tidak ada dapatkan pacar, akhirnya rupanya dia tertarik kepada yang sejenis. Jadi apakah ini yang ditanyakan? Dan tanyakan apakah ini bisa sembuh? Jawabannya adalah bisa sembuh. Ya, kalau saja seorang itu menyadari bahwa yang dibuat itu, yaitu tarik kepada yang sejenis itu adalah sesuatu yang salah. Imamat 18, saya coba cari ayat yang ke 22, ya, yang mengatakan, ya, janganlah engkau tidur dengan laki-laki secara seperti seorang bersetubuh dengan perempuan, karena itu adalah suatu kekejian, ya. Jadi itu artinya pernikahan artinya hubungan sejenis itu adalah satu kekejian, ya, menurut Alkitab di dalam Perjanjian Lama. Dan di dalam Perjanjian Baru juga di dalam Roma pasal 1:27, ya, juga adalah satu tindakan yang salah, ya, kalau seorang itu artinya adakan hubungan dengan yang satu jenis, ya. Jadi itu adalah salah. Nah sekarang kalau Anda itu yang bertanya menyadari bahwa itu salah, ya, maka kita percaya dengan kuasa Tuhan dapat dikalahkan. Ya. Ingat Filipi 4 ayat 13, ya, segala perkara dapat kutanggung, ya, melalui Dia yang menguatkan aku. Ya. Jadi berserah sepenuhnya dan dapat sembuh. Kevin, mungkin ada cerita-cerita dari orang yang sudah pernah sakit begini akhirnya dia sembuh? Oh iya, kita dilakukan di Cape Town conference mengenai ini, perkawinan sejenis, dan di situ ada kesaksian bagaimana orang yang sudah kawin, ya, tetapi dia baru tahu bahwa itu adalah sesuatu yang salah. Dia bergantung kepada Filipi 4 ayat 13. Saya akan bisa melakukan sesuatu through Christ that strengthen me. Amen. Jadi dia tidak mau, dia keluar, dan kemudian dia tetap sampai sekarang menjadi orang yang tidak usah married, ya, tidak usah married, tapi dia tetap menjadi orang yang tidak melakukan kekejian ini. Jadi bisa, memang menang. Ada 3 waktu itu yang bersaksi di Cape Town pengalamannya. Tetapi ada juga orang yang akhirnya berhasil dengan baik dengan menikah. Ya. Begini, ada orang-orang yang oleh sebab latar belakang keluarga dan sebagainya, sehingga ada kecenderungan untuk lebih tertarik dengan yang sejenis. Ya. Jadi ada kecenderungan, tetapi kecenderungan itu bukan berarti bahwa dia itu diperbolehkan dan bukan berarti juga bahwa dia sudah bersalah. Ya. Belum, sama seperti orang-orang yang normal saja kan ada kecenderungan untuk melanggar hukum Tuhan dalam masalah seksualitas, misalnya berzina. Jadi ada kecenderungan, ya, tetapi bukan berarti bahwa dia melakukan itu, ya. Jadi kembali, ya, ada keinginan tetapi dapat diatasi dan dihambat dengan kuasa Tuhan. Amin.
Oke, baik. Terima kasih pendeta dan Ibu Pendeta. Pertanyaan berikut ini cukup panjang. Pertanyaannya, bagaimana sepatutnya seorang suami harus buat kalau istri lebih peduli kepada keluarganya daripada rumah tangganya sendiri? Contoh, rumah yang kami beli dijual istri untuk memenuhi kebutuhan kakaknya. Wow. Sadis Hebat juga itu ya. benar. Kemudian uang dari suami hanya untuk bantu sepupunya. Sedangkan di rumah sendiri berkekurangan. Pernah satu kali di depan suami, istri ditelepon oleh dua sepupunya dan minta uang. Waktu maka suami menjawab dengan berkata bahwa kamu, yaitu sepupu istrinya, masih kuat, kenapa tidak cari kerja? Dan cuma minta terus sama istri saya. Jawab mereka, kamu lebih baik ceraikan saja suami seperti ini. Ngana, orang Manado nih berarti nih. Ngana masih muda, boleh dapat laki-laki kaya. Dan benar, istri akhirnya turun dari rumah. Maksudnya mungkin tinggalkan rumah ini. Sebab alasannya tidak dapat nafkahi rumah tangga dan saudara-saudaranya. Bagaimana ini pendeta dan Ibu Pendeta? Waduh, Ada ngana juga Darurat ini. banget ini. berat sekali. Ikut campur dan sebagainya, ya. Jadi ini adalah satu permasalahan yang sangat besar sekali, ya. Ruwet. Dan hanya Tuhan yang dapat atasi, ya. Jadi kembali sang suami, dari pihak suami harus selalu siap untuk mengampuni. Ya, apapun yang telah terjadi, suami harus siap untuk mengampuni. Ya, kemudian coba mengadakan suatu pendekatan, ya, dan diharapkan bahwa dengan pendekatan tersebut, ya, maka kembali keluarga dapat dipulihkan kembali. Ya. Dan kalau seandainya maka tidak bisa dipulihkan kembali dan istri sudah pergi dengan orang lain, ya, maka itu berarti bahwa sumpah perkawinan sudah dilanggar. Maka dia berhak untuk mencari seorang yang lebih cocok, ya. Jadi tetapi itu adalah satu jalan yang terakhir lah, ya. Tetapi kembali pengampunan, ya, tetap mengasihi, kemudian perlu diingatkan kepada istri bahwa dia sudah menjadi istri dan dia tidak boleh dekat dengan orang lain. Apakah itu mamanya sendiri atau keluarganya sendiri, ya. Apakah sepupunya harus dirundingkan bersama-sama. Jadi beberapa prinsip tentang mengatasi perbedaan seperti yang sudah dibahas tadi itu sangat penting untuk dipraktekkan. Oke, terima kasih. Terima kasih. Kembali kami ingatkan bahwa bila Anda mempunyai pertanyaan seputar rumah tangga, silakan mengirimkan pertanyaan Anda ke nomor call center Hope Channel Indonesia via SMS ataupun WhatsApp, atau bisa juga mengirimkannya ke media sosial Hope Channel Indonesia melalui YouTube, Facebook, ataupun Instagram. Dan kami akan membacakan pertanyaan Anda dan akan langsung dijawab oleh narasumber. Pertanyaan selanjutnya dari Timor Leste. Oh, dari luar negeri nih ya. Dari luar negeri. Bagaimana cara mengatasi istri yang sering marah-marah? Waduh. Saya jadi teringat waktu di jalan tadi, pendeta Ibu Pendeta, Fitri bilang sama saya, ini papa yang tanya ya? Oh, enggak. Timor Leste yang tanya ini. Tadi suami yang marah-marah, ini istri yang marah-marah. Ya. Jadi kembali, ya. Kita harus tahu apa sebabnya, kenapa dia marah-marah. Ya, dan dari situlah kita cara atasi. Mungkin dia marah karena dia lagi dalam menopause atau hormonal imbalance. Ya. Jadi ada masa-masa tertentu, bulan-bulan tertentu atau tanggal-tanggal tertentu di mana seorang itu lebih peka, ya. Jadi sang suami harus dapat lebih mengerti, ya. Jadi sikapnya kembali seperti yang dikatakan oleh Raja Salomo, Amsal 15 ayat 1, ya, sahut yang lembut itu memadamkan kegeraman. Jadi tetap lembut, artinya marah-marah ya tetap senyum, ya. Kemudian hadapi dengan baik, ya, saya maafkan, ya. Ya, mungkin kita bisa bahas bersama-sama masalahnya apa yang terjadi, ya. Jadi kita coba lihat apa yang menyebabkan marah itu, ya. Kemarahan menunjukkan bahwa ada sesuatu yang dia mau tunjukkan bahwa dia itu mempunyai power. Ya, jadi apa yang menyebabkan sampai demikian? Jadi harus dicari akarnya supaya jangan sampai terjadi lagi hal yang demikian. Baik, terima kasih. Berikutnya pertanyaan dari Medan. Pak Pendeta, yang mau saya tanyakan kepada Pak Pendeta yaitu apa tips
untuk menyelesaikan permasalahan dalam persaudaraan. Mungkin kakak beradik maksudnya kali ini ya. Silakan pendeta dan ibu pendeta. Saya rasa prinsip-prinsip seperti yang kita telah bahas tadi itu penting sekali, ya. Bisa di-apply kepada saudara-saudara juga. Iya. Jadi duduk sama-sama, ayolah kita makan sama-sama. Jadi Anda yang punya inisiatif undang makan, ya, di restoran, kemudian dalam suasana tenang, ya, boleh katakan kita kan bersaudara dan kita mengasihi satu sama lain, ya. Sedangkan Alkitab juga berkata di dalam Kejadian pasal 13 waktu terjadi pertengkaran antara hamba-hamba Lot dengan Abraham, ya, jangan ada satu pertengkaran di antara kita, sebab kita ini kerabat, ya. Jadi bersaudara. Jadi kita tidak patut, ya, tapi kita mempunyai prioritas. Baik, bagaimana kalau kita selesaikan bersama-sama soal ini? Jadi apa inti masalahnya? Saya sudah lihat inti masalah, bagaimana kira-kira opsinya untuk menyelesaikan masalah ini? Ya. Kemudian dengan penuh kasih sayang dan pengertian satu sama lain, maka masalah kekeluargaan itu dapat diatasi. Ya. Amin. Baik. Terima kasih. Pertanyaan berikutnya dari Kalimantan. Ya. Saya dan suami menikah sudah 10 tahun. Suami suka minum-minum bersama sahabat-sahabatnya di rumah kami sampai tengah malam, kadang sampai subuh. Sudah sering saya bilang kalau saya tidak suka dengan kebiasaannya, tapi tetap saja begitu. Kalau pagi suami malah tidur dan bangun pun sudah jam 12 siang ke atas. Saya meminta mertua untuk nasihatin, tapi mertua diam saja. Sekarang ada seorang laki-laki, yaitu teman saya sekolah dulu, yang sedang mendekati saya. Dia mengajak dia mengajak saya pergi bersamanya dan meninggalkan suami saya. Apa saya salah kalau saya meninggalkan suami saya yang dulu juga pernah kecanduan narkoba sebulan sebelum kami menikah? Wah, rumit ini pendeta. Silakan pendeta dan ibu. Jawabannya adalah, sebab ditanyakan apakah salah, jawabnya adalah salah. Ya, sebab Anda menikah, ya, tidak peduli dia itu adalah pemabuk atau mungkin mempunyai kejahatan yang lain dan sebagainya, dia adalah tetap suami Anda. Ya. Jadi oleh sebagai suami Anda harus tunjukkan kesetiaan apapun yang telah dibuatnya. Ya. Jadi, nah sekarang bukan berarti bahwa kebiasaan mabuk-mabuk itu adalah satu perkara yang kita harus toleransi, ya, tolerate terus, ya. Tetapi bagaimana ini dapat disembuhkan, ya? Itu mabuk, ya, atau minum-minuman dengan teman dan sebagainya, itu adalah satu penyakit yang harus disembuhkan, dan itu tidak bisa disembuhkan dengan kuasa sendiri, ya, harus dengan kuasa Tuhan. Ya, jadi kalau di Amerika ada satu hal yang disebut alkohol anonymous, ya, yaitu untuk mengobati orang yang alkoholik. Ya, tetapi prinsipnya adalah harus ada kuasa di atas, ya, dari Tuhan. Jadi Filipi 4 ayat 13, ya, segala sesuatu perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Jadi ajarlah untuk selalu berdoa, ajarlah datang kepada Tuhan, ya. Ajarlah, ya, untuk tetap dekat mengasihi Tuhan dan menyebabkan hatinya, keramah-tamahan Anda, sifat yang mengasihi daripada Anda yang menyebabkan dia dapat berubah. Ya. Kemudian kalau tidak berubah, bicara terus terang, kalau begini terus, ya, maka, ya, kamu akan bisa sendirian. Ya, tidak akan ada orang yang tahan dengan cara ini, ya. Jadi apakah ini yang menjadi pilihanmu, ya? Nah, ini adalah satu perkara yang kembali kita tidak sama sekali menyetujui bahwa dia harus ditinggalkan. Justru dia perlu pertolongan, ya. Dia perlu pertolongan, tetap harus dikasih apapun yang terjadi dengan dia, dan biarlah dengan kuasa Tuhan maka ia dapat sembuh daripada penyakitnya. Ya.
kesalahan daripada suami tidak memberikan izin bagi istri untuk pergi dengan orang lain. Ya. Dan biasanya juga orang itu makan sesuatu, minum sesuatu itu kena ada something yang sakit di dalam dirinya, something painful. Jadi untuk memberikan kepada perasaan itu untuk numb ya, supaya dia nak rasa itu perasaan itu, nah dia sering minum. Ya, jadi kita harus juga cari apa sebabnya kenapa dia minum. Untuk menghilangkan perasaan yang menyakitkan itu. Jadi problemnya itu diatasi, ditelusuri penyebabnya sampai ke akar-akarnya. Ya, supaya jadi dia bisa sembuh, jadi rumah tangga menjadi lebih harmonis kembali. Anda sebagai istri harus siap untuk mengampuni, ya. Kemudian kadang-kadang kalau sudah mabuk kan bisa memukul juga. Oh ya. Ya, bisa memukul dan sebagainya. Tetapi Anda harus siap untuk mengampuni, ya. Hanya dengan kuasa Tuhan. Dengan kuasa Tuhan, ya. Jadi Anda pun perlu kuasa Tuhan, ya, untuk menerima dia sebagaimana dia ada, kemudian coba menolong dia supaya dia sembuh, ya. Dan sembuh itu hanya dengan kuasa Tuhan. Betul. Amin. Amin. Baik, terima kasih pendeta dan ibu pendeta. Pertanyaan berikut dari YouTube. Selamat malam pendeta dan ibu pendeta. Saya mau tanya, jika suami atau istri lebih dominan dalam keluarga, bagaimana itu katanya? Power struggle ya. Jadi kita bisa lihat dominan itu kenapa? Karena ada sesuatu yang mau dia kompensasikan. Nah, itu jadi kita telusuri dengan lihat apa penyebabnya. Iya, iya. Kadang-kadang memang satu hal yang agak sulit untuk diatasi, misalnya pendidikan istri yang lebih tinggi daripada sang suami, ya, menyebabkan sang suami jadi mengadakan kompensasi bahwa he is in power. He's the head of the He's family. the head of the family, ya. Jadi dia mau tunjukkan dominan untuk menutupi kekurangannya, ya. Atau kadang-kadang istri, ya, juga yang kurang, tidak seimbang, ya, dalam pendidikan, ya. Jadi menyebabkan dia tunjukkan kuasa. Saya adalah yang berkuasa, ya. Nah, jadi mengenal akan satu sama lain, ya. Kemudian coba duduk bersama-sama, ya. Supaya masalah-masalah itu dapat diatasi dengan baik. Jadi spesifik, ya. Dominan itu satu perkara yang sangat general. Apakah dalam segala hal, ya? Apakah termasuk di dalam pegang uang, apakah di dalam perencanaan keluarga, apakah dalam soal pendidikan anak, ambil keputusan, ya. Coba ambil satu persatu dan duduk bersama-sama, oke? Duduk bersama-sama. Kita coba lihat bahwa ada sesuatu perkara yang kita harus selesaikan ini, ya. Satu persatu, ingat tadi. Ya, jadi dengan secara dewasa mengatasi ini, maka kita percaya bahwa, dan juga perlu untuk menyadari bahwa suami istri itu adalah equal, ya. Walaupun disebutkan suami adalah kepala daripada istri, bukan berarti bahwa istri itu harus ditindas, ya, tidak. Tetapi itu adalah termasuk menjadi kepala di dalam memberikan teladan yang baik, termasuk dia jadi kepala dalam kerendahan hati. Kepala untuk mengampuni. Jadi sebab Yesus juga yang menjadi kepala sidang jemaat dan ia mati untuk sidang jemaat. Jadi dengan demikian, maka kalau masing-masing menyadari bahwa kita suami istri adalah equal, ya, equal, yaitu bisa saling menghormati dan menghargai dan bisa menerima pendapat satu sama lain. Ya. Oke, terima kasih. Pertanyaan berikutnya dari YouTube. Wah, ini tekan dari kota mana ya? Dari luar negeri sepertinya ini. Ya, dia katakan, what give a husband the right to slap his wife? Any Bible verse? Apakah ada apa yang memberikan hak kepada suami untuk menampar istrinya? Istrinya. Iya. Apakah ada ayat Alkitab yang mendukung hal ini? Silahkan. Ya, sebab di dalam pertanyaan bahasa Inggris kita jawab dalam bahasa Inggris juga, ya. Okay. There is no right to slap his wife, your wife, and there is no any Bible verse, to justify that allows. Sebab ini ingat, kuncinya adalah husband needs to love the wife. Itu yang istri mau. Istri mau dikasihi dan suami mau direspek oleh istrinya. Jadi ini
you better ask the husband to love you because that's what your needs are. And you as a wife, ya, ini kan dalam bahasa Inggris, as a wife needs to respect him whatever way, ya. Apa ada sedikit pun dia punya sesuatu yang dia bisa respect, itu harus ditonjolkan. Sebab mungkin ini husband kehausan untuk respect, ya, sangat merindukan untuk tetapi mungkin juga ada satu masalah yang sangat besar. Misalnya dia dapatkan bahwa istrinya selingkuh. Oke. Jadi kalau dapat istrinya selingkuh, maka dia tidak tahan, dia langsung apa? Artinya dia tempeleng. Kalau mau cari ayat Alkitab dari situ, ada juga kalau selingkuh itu bukan hanya tempeleng, tetapi dilempar dengan batu. Tetapi itu perjanjian lama. Perjanjian baru mengajak kita untuk dapat mengampuni. Jadi apa yang dianjurkan oleh Yesus adalah kata-kata go and sin no more. Pergi dan jangan berdosa lagi, ya. Jadi kita diajar untuk mengampuni, ya, bagaimanapun kesalahan istri ataupun kesalahan suami, ya. Jadi itulah luar biasanya kekristenan itu, ya. Ya, ini kita hidup dengan anugerah Allah. Kalau kita telah menerima anugerah Allah, maka kita selalu siap untuk mengampuni dan memberikan anugerah juga kepada orang lain. Bayangkan Kristus itu waktu dipalang gimana? Sudah kena paku, tapi dia masih katakan, ampunilah mereka karena mereka tidak mengetahui apa yang mereka lakukan. Hebat sekali. Makanya kalau kita mempunyai hubungan yang erat dengan Tuhan, ya, maka kita bisa mempunyai kekuatan untuk mengampuni. Oke, saya lihat hanya 3 menit lagi. Masih banyak pertanyaan? Itulah pendeta, terima kasih jawabannya, dan waktu kita untuk episode kali ini sudah habis, pendeta. Jadi, sudah habis. Sudah tuh kata-kata penutup, ya. Pendeta dan Ibu Pendeta boleh kasih closing statement untuk episode kali ini, silakan. Oke, closing statement, ya. Suami istri, ya, adalah 2 orang yang berbeda, ya. Satu laki, satu perempuan, ya. Latar belakang yang berbeda, ya, dan buah pikiran yang berbeda, sering budaya yang berbeda dan sebagainya. Jadi oleh berbagai macam perbedaan itu mungkin saja terjadi satu konflik. Tetapi kasih Yesus yang dapat menyatukan. Ingatlah akan segitiga tadi. Lebih dekat kepada Yesus, lebih dekat satu sama lain. Segala macam perbedaan, ya, segala macam rasa lebih baik dan sebagainya dapat diatasi. Kita akan siap mengalah, kita siap untuk mengasihi dan mengampuni selama kita lebih dekat dengan Yesus. Amin. Terima kasih. Baik, untuk mengakhiri episode kita kali ini, kami mengundang Ibu Kathleen Kuntaraf untuk membawakan doa penutup. Oke, baiklah sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, terima kasih karena kami dapat mempunyai kesempatan untuk membahas bagaimana mengatasi konflik daripada keluarga. Tuhan, terima kasih karena Engkau mencintai kami, dan biarlah kami juga mempunyai hubungan pribadi, apakah suami atau istri, mempunyai hubungan pribadi yang erat dengan Tuhan, sehingga dengan memandang Kristus, kami mempunyai jiwa seperti Kristus, yang mau mengampuni satu sama lain, yang mau mengerti satu sama lain, yang sehingga kami mempunyai keluarga yang dapat merasakan suatu surga kecil di atas dunia ini. Terima kasih Engkau telah mendengarkan doa kami, kiranya kami selalu berserah kepada Tuhan demi nama Kristus Juru Selamat dan Penebus kami. Amin. Amin. Baik, terima kasih pendeta dan Ibu Pendeta. Terima kasih banyak. Sampai jumpa lagi Senin depan. Sampai jumpa.